ilaha illallah itu adalah perkataanku, firman Tuhan dalam hadis qudsi, dia adalah aku. Memasukkan kalimat Allah di dalam hati sanubari insan melalui saluran teknisnya ialah cara langsung tersalurnya kalimat akbar dari sisi Allah melalui salurannya, langsung masuk tertanam ke dalam hati sanubari sang insan. Kalimat Allah yang sedemikian rupa yang tertanam secara nyata ke dalam hati sanubari insan, hanya itulah yang mampu menghancurkan segala unsur yang onar, terutama unsur asetan di mana saja asetan itu berada. Tidak dapat membuat dan langitku akan asmaku, melainkan hati hambaku yang suci, lunak dan tenang. Inilah hakikat dan inti saripati dari makalah ini, bahwa umat Islam telah menerima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu bundel naskah suci Al-Qur'anul Karim yang antara lain memberikan petunjuk tentang adanya energi metafisika ketuhanan yang maha dahsyat yang terkandung tersembunyi dalam Al-Quran sendiri untuk dimanfaatkan meraih kemenangan hidup dunia akhirat dalam setiap perjuangannya. Al-Quranul Karim yang sejauh ini lebih banyak hanya dibaca-baca, ditafsirkan, dipuji, dihormati, ternyata cara pengeluaran dan pemanfaatan dari energinya selama ini tidak diriset dan tidak diketahui serta tidak dihayati sama sekali. Naskah tersebut lebih sering hanya disimpan baik-baik di tempat terhormat tanpa dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemenangan hidup dunia dan akhirat. Betapa ruginya kaum muslimin selama ini sebagai pemilik Al-Quran. Al-Quran yang begitu lengkap, luas dan dalam, yang mengandung segala unsur maha bernilai serta dapat menghasilkan energi maha dasar, benar-benar wajib kita selidiki kembali, khusus dimensi teknologi metafisikanya dengan dimensinya yang maha tinggi dan dengan getaran-getaran yang maha ultrasonor dari kalimat Allah yang maha agung yang disalurkan dan dipancarkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui channel tunggal mulia yang dihunjamkan Allah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'an ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu Muhammad. Hadis riwayat Abu Suraih Al-Khuzai. Kita pasti mampu mengatasi segala macam energi dan kekuatan negatif yang terdapat di dalam alam semesta ini, termasuk energi negatif dari atom dan nuklir, dan bencana apa saja berupa peperangan, penyakit apa saja, huru-hara segala macam corak dan ragam, serta berbagai dampak globalisasi negatif yang dihadapkan kepada kita dalam masa apa saja. Kita dengan kalimat akbar itu selalu akan survive dunia akhirat. Ya, berhenti sebentar. Nah, ini kita sebut di sini bahwa apa saja pun di dunia ini, apakah dia tenaga maha dahsyat yang zaman sekarang ini atom dan nuklir, apa saja dihadapkan dengan kebesaran kekuatan kalimatullahil ulya yang murni asli tersalur daripada sisi Allah melalui saluran hak dan tunggalnya, nurun ala nurin yahdillahi lin nuri ma yasha'u. Semuanya itu akan hancur lebur sesuai dengan hukum matematika. Everything divided by unlimited power is zero. Apa saja pun dihadapkan dengan tenaga maha dahsyat akan merupakan nol. Tetapi maha dahsyat ini, the unlimited factor ini, faktor yang tak terhingga ini, must be present in reality. Harus dengan hadir secara realitas, not in thinking and in talking only, bukan dengan cara cerita dan hanya dalam fikiran belaka. Untuk merealisasi supaya ini tenaga yang tak terhingga ini hadir, harus disalurkan melalui channel dan frekuensinya daripada sisi Allah. Itu dia katakan nurun ala nurin yahdillahi lin nuri. Sekarang di mana channel ini tersembunyi dalam diri umat yang aku berikan kepada umat yang aku kasihi? Sudah jelas kita lihat siapa yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimensinya tidak terhingga, yang gelombangnya unlimited. Tidak akan mungkin kita hubungi oleh manusia, limited beings, makhluk-makhluk yang terbatas. Gelombangnya tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kadim. Kalau gelombang tidak sama, you will have never contact with him. Kita
tidak akan dapat berhubung dengan dia. Karena manusia adalah limited beings, tidak akan mampu mengeluarkan an unlimited frequency, karena dia adalah baharu. Tapi Tuhan berkata tadi, nurun ala nurin yahdillahi minhum ma yasha'un. Mana dia orang-orangnya yang mendapat channel dan frekuensi ini, nurun ala nurin ini? Orang yang dikasihi. Jelas bagi kita, para rasul, khususnya Rasulullah SAW, sebagai pesuruh dari yang disuruh, mesti ada kontak, mesti ada frekuensi. It must be given by him. Terutama kepada Rasulullah diberikan, baru ada kontak. Ini ditanamkan, bukan dalam otaknya, bukan dalam jasmaninya, tapi dalam arwahul muqaddasah yang telah dibersihkan. Kita punya arwah dalam ilmu fisika. Fluid dengan fluid dapat digabungkan, gas dengan gas dapat digabungkan, cahaya dengan cahaya dapat digabungkan, roh dengan roh dapat digabungkan. Roh Rasulullah yang berisi di mana tanamkan nur ala nurin, channel dan frekuensi, bergabung dengan roh kita, otomatis roh kita akan mendapat isi roh yang ini juga. Bahwa roh itu boleh digabungkan, bukan dengan Tuhan, itu hanya untuk disembah. Roh Rasul dengan roh kita. Hadisnya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruha la talaqqar ruha, rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Abu Naim. roh dengan roh dapat digabungkan. Roh arwahul muqaddas Rasul. Rasulullah adalah anak Abdullah, kita adalah anak Sipolan. Dia punya roh, kita punya roh. Dalam roh dia dimasukkan ini channel supaya dia bisa berhubung dengan Tuhan. Mustahil tidak ada hubungan antara si pesuruh dengan yang disuruh. Betul tidak? Nah, ini the same channel, the same frequency. Jangan yang lain, harus kita miliki. Tidak ada jalan lain dalam bergabung. Kalau ini satu tabung berisi gula-gula manis, ini kosong, ini hambar, coba kita gabung. Isi gula sudah masuk kemari, betul tidak? Gabung arwah kita dengan arwah dia. Isi daripada arwah Rasul akan kita miliki, akan kita revisi. Karena nur ala nurin bukan saja untuk Rasul, tapi juga untuk umat. Betul tidak? Berhak kita. Sekarang yang penting, where is the spirit of Rasulullah? Mana arwahnya itu? Yang berisi nur ala nurin. Sudah bergabung, has been united already before. Telah bergabung lebih dulu dengan arwahul muqaddasah khulafaur rasyidin. Sambung kepada kita, sambung menyambung, kepada dinamo yang sambung menyambung. Pol dinamo itu, ini langsung kita hubungkan. Itu yang memberikan api. Tetapi dia sayang hanya 5 cm. Langsung semua, segala insinyur elektronika mengaku ini langsung. Dari sini apinya keluar. Karena pendek saya tambah 10 cm. Apakah itu masih langsung? Itu hanya perpanjangan daripada pol. Saya tambah 10 kali lagi 100 cm, pasti langsung. Pol yang bertambah panjang kan itu, ya tetap langsung. Kalau pol pasti langsung. Tambah 1 km, berapa kali sambung? Suka hati, masih langsung. Polnya 1 km panjangnya. Melalui di mana-mana silakan, tapi langsung. Kami ini berhubung baru 35 kali. Langsung tidak ke Tuhan sana? Langsung. Jadi ini bukan perantara, ini langsung. Pol saja yang diperpanjang. Walaupun panjang, asal polnya langsung. Kan gitu. Mana insinyur elektronika? Iya kan? Hah? Oh, ini insinyur di belakang saya. Nah, jadi oleh sebab itu ini carinya. Nah, jadi kalau sudah langsung, candle yang dimiliki oleh Rasulullah, yang telah bergabung dengan arwah kita, yang katanya menurut hadis tadi boleh digabung. Apa yang ada dalam arwahul muqaddasah ini akan dapat kita miliki. Kalau dapat dimiliki channel baru kita langsung, bukan perantara. Ah, ini baru dapat dideteksi, diuraikan, diselidiki dengan ilmu teknologinya. Ya. Nah, coba teruskan. Sikit lagi. Ya, ini dia. Ini insinyur Eko. Coba kita lihat sini ya. Kita bisa sambung nanti. Ini, Coba kita tulis ya.
10 bagi 10. Ini matematikal. Sama dengan 1. 10 bagi 100. Sama dengan, ayo berapa? 10. 10 bagi 100 bersama. Pinter. 10 bagi 1000. Sama dengan 1/100. Kita lihat, makin besar si pembagi, makin kecil hasil. Betul tidak? Ini matematika. Nah, ke sebelah. 10 kali bagi. Tak terhingga besarnya, unlimited. Tunggu hasilnya tak terhingga kecilnya. Ya 0. Angkat. 10. Berapa saja? Berapa? Dibagi tak terhingga 0. Apa saja? Bagi tak terhingga 0. Setan bagi tak terhingga 0. Tak terhingga ini cuma 1. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala atau kalimahnya. Tadi kita dengar. Terkasih mana? Lu kok hilang ini? La ilaha illallah itu. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amin gobi. Hadis qudsi riwayat Ibnu Najjar. La ilaha illallah itu adalah perkataanku. Dia adalah aku. Kalau datang daripada aku, jangan datang daripada tuan-tuan, daripada dia. Maka siang menyebutnya, menyalurkannya, baru masuk dalam bentengku yang tidak dapat ditembus oleh dimensi apa saja pun. Nanti sekarang ini, karena ini ilmiah, biasanya ayat Quran itu kita buktikan dengan matematika. Sekarang terbalik. Matematika kita konfirmasikan dengan ayat. Nah, coba kita lihat nanti. Tandanya Allah ikut membenarkan. Nah, setan dibagi tak tinggal sama dengan 0. Ah, ya, pindah sana ya. Ya ayatnya mudah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis setannya. Nah, sekali lagi, ini penting. Setan dibagi tak hingga sini. Ini harus ada dalam realitas, jangan dalam cerita. Kalau ini dalam cerita, hilangnya pun dalam cerita. Kalau ini datang dalam angan-angan, hilangnya pun dalam angan-angan. Setannya masih ada di situ. Kalau ini dalam realita, baru dia hilang. Sekarang rahasianya, kuncinya, cluenya, bagaimana supaya ini mengundang dalam realita yang begitu maha dahsyat dimensi. Ini rahasianya. Nah, Tuhan tidak akan bisa kita undang. Tapi dikatakannya tadi, la ilaha illallah itu adalah perkataanku. Kita kurung di belakang, kalau datang daripada aku. Coba Presiden Soeharto menandatangani perintah harian untuk seluruh bangsa Indonesia. Beliau sendiri menandatangani. Disalurkan melalui Menseknek, melalui para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, seluruh angkatan bersenjata, seluruh bangsa Indonesia mendukungnya. Karena ini datang dari presiden. Kalau ini datang daripada Tuhan sendiri melalui salurannya,
Seluruh miliar malaikatul muqarrabin akan mengiringinya, akan mengeskornya. Apa tahan setan itu? Tapi itu semua, it must be done, it must be present. This great unlimited power must be present in reality, not in talking and not only in thinking. Kalau hanya dalam cerita, dia pun hilangnya setan dalam cerita, tapi masih ada di situ. Di sini rahasianya. Kalau berserta dengan setan, wah, saya kalau menerima orang, saya tanya, siapa datang? Si Polan. Beserta orang yang tidak saya sukai, si Polan pun saya usir. Kalau kita datang, setan masih beserta sama kita, ya ditolak Tuhan dong. Nggak mau dia. Dia mesti orang yang diridhoinya. Nah, jadi ini setan dibagi tinggal semua nol. Ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dosa, ayo. Nah, ini artinya ini ya. Mari. Nah, kapan itu? Allah enggak. Nah, itu la ilaha illallah. Coba tulis, pandai enggak? Pandai enggak? Oh, pandai. Ya. La ilaha illallah. Betul? Ini atau ini? Ini harus dia sendiri yang menyebutkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ayat berapa itu? Surat Al-Anfal ayat 17. Bukan engkau yang berkarya yang melempar kek, membunuh kek, memukul kek, menyebut kek. Bukan engkau yang menyebut. Tatkala engkau yang menyebut ya Muhammad, melainkan aku. Nah, harus dia. Nah, dengan channelnya baru sampai pada kita. Ini aja. Nah, coba. Dosa dibagi tiga. Nah. Jadi dengan ini, dengan nama ini kita sebut, kita salurkan sebutannya, dia yang menyebut, dia yang hak. Tambah kali tambah sama dengan, ayo. Sama dengan tambah. Tambah kali kurang. Sama dengan, nah ini yang hak. Kalimat Allah hak disebut oleh manusia. Setannya belum pernah diusir. Digabung yang hak sama yang batil, ya batil dong. Jadi mestinya yang hak disebut oleh yang hak, oleh Tuhan sendiri. Wa ma ramaita iz ramaita. Kita sadurkan, baru hancur setannya. Karena tenaganya datang dalam reality. Dosa dihantam dengan kalimat Allah, hancur. Mana ayatnya? Nah, sekarang terbalik. Matematika dikonfirmasikan oleh ayat, dibenarkan oleh Tuhan. Ayo, mana ayatnya? Wazakirinallaha katsiran wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Surat Al-Ahzab. Artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyediakan baginya pengampunan dan pahala yang sebesar-besarnya. nah itu dia. Ayo, boleh tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Ini dasar daripada victory. Ini dasar daripada kemenangan. Jadi dengan mengingat nama Tuhan itu, sehingga dia menyalurkan murni kalimahnya yang dikawal oleh miliar malaikat. Apa ndak lintang pukang itu birik-birik lari setannya. Ini rahasianya baru kita usahakan. Selama ini kita nggak sampai ke situ. Ya sebut saja. Nah, dengan keyakinan pribadi bahwa setan sudah lari. Oh, ini keyakinan pribadi nggak boleh dipegang. Hukumnya harus dipegang. Law-nya, hukumnya, undang-undangnya, ini baru. Kalau tidak dia tak aman, lari. Nah, selama ini kita anggap si setan sudah lari. Kita kapan kita lahir? Setan kapan lahir coba? Berapa tahun umurnya? Miliar. Kita barangkali paling banyak 50-60 tahun. Bocah ingusan sama dia itu. Hanya ditipu. Adam dan Hawa di mana tipunya? Bukan di pasar malam, di surga. Dia mantan malaikat utama. Coba kepala polisi yang hebat itu, tamatan sekolah dari Amerika dan mana-mana.
Kalau lusa berhenti jadi kepala polisi, jangan jadi maling dia. Apa ilmu kepala polisinya hilang? Enggak, ini mantan malaikat utama iblis ini, ilmu malaikatnya masih ada. Pinter naik ke surga, kita tidak, itu mau dilawat. Bagaimana gitu. Coba bikin sini satu tabung itu, isi dengan fluid. Nah, ini ada fluid sangat berbahaya, tidak bisa dikeluarkan, bagaimanapun tidak, dituangkan tidak bisa. Fluid ini ada berat jenisnya nih, betul tidak para insinyur? Nah, saya mau ngusir dia, saya cari fluid yang lebih besar berat jenisnya, umpamanya hidrogen, air raksa. Berat jenisnya 13,6. Ini paling tinggi berat jenisnya apa saja pun paling tinggi 1,2. Coba masukkan 13,6. Satu tetes masuk air raksa. Berapa keluar satu tetes? Isi banyak-banyak. Didesanya akhirnya itu. Semuanya tinggal air raksa. Betul tidak? Ini hukum alam loh. Ya kan para insinyur? Kan didesanya keluar itu. Jadi ini setan yang begitu tinggi dimensinya, yang sudah berabad-abad dengan segala macam hebat ilicinya, harus dihantam keluar dengan kalimat la ilaha illallah, dimasukkan secara channelnya yang melawan ini, baru dia lari. Baru berdiri salatul khosin. Ini belum pernah diseminarkan seluruh dunia bagaimana cara pelaksanaan teknis menegakkan salat yang khusyuk. Saya waktu muda itu bertanya kepada ratusan ulama. Kebetulan saya di Minangkabau, bagaimana Buya menegakkan salatul khosin? Ya bagaimana pandai awak surang saja lah. Bagaimana pandai sendiri saja lah dia. Padahal dia sendiri nggak tahu tuh. Nah, jadi ini ya. Nah, sekarang terbalik. Hukum-hukum dalam matematika kita minta dikonfirmasikan oleh Al-Quran. Coba lihat. Mana tadi? Dosa-dosa. Dibangkit hati hingga. Nah, tadi ayatnya kita sudah dengar. Bagi mereka yang banyak berzikir pria dan wanita kepada Allah, dihapuskan dosanya dan diganti kesalahan-kesalahannya dengan pahala-pahala yang besar. Waduh, bukan main itu. Ya, kalau kita ada waktu nanti atau besok ya, besok barangkali ada waktu, ada lapang ya, saya akan uraikan pertemuan saya dengan Bung Karno ya. Beliau itu seorang senior seorang insinyur yang senior betul. Zaman beliau itu pemimpin besar revolusi itu setengah dewa loh. Payah menjumpainya. Jadi waktu saya berjumpa itu menarik sekali ya. Kalau ada waktu nanti besok insya Allah ya. Sekarang ini nanti saya serobot waktu kawan nggak bagus itu. Tapi sedikit boleh saya kasih tahu ya. Banyak. Bung Karno, nanti uraiannya nanti. Bung Karno mengatakan saya saya utusan dari USU. Ya, jadi bertemu dengan dia kalau tidak utusan dari USU tidak bisa. Nah, sesudah sana sini, nah, nanti sana sininya nanti besok. Ya, inti, Profesor katanya, saya sudah dengar tentang engkau 4 tahun yang lewat. Saya ingin bertemu dengan engkau. Saya ada punya masalah. Bagaimana? Saya juga banyak dosa. Bukan main bertumpuk-tumpuk. Kawan saya pun banyak dosa. Kawan saya yang mati-mati itu bukan main, mengerikan matinya. Takut saya katanya. Jadi saya mencari jalan bagaimana supaya dosa saya secepat-cepatnya dapat hapus. Mereka tuh matinya buat main. Ada yang seperti monyet katanya. Ada yang seperti kuda-kuda. Jadi saya menangis dan menjerit segala macam. Matanya seperti setan semua. Jadi saya matanya menyatu, matinya senyum lah. Supaya dosa itu maunya hapus dosa saya sehingga saya mati. Jadi saya cari akal, saya riset semua itu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Bagaimana caranya supaya dosa saya hapus lekas-lekasnya dan saya mati senyum. Saya dapat satu hadis. Ini hadis ketika saya cari kemana-mana, tanya segala ulama yang ada, nggak dapat menerangkan katanya. Bagaimana itu hadis? Nah, nanti dulu katanya bulan saya dicoba dulu. Mana lebih tinggi? Kesudahannya ceritakan juga ya. Pangkat presiden, pangkat profesor, pangkat jenderal,
atau pangkat kesyurgaan. Pangkat presiden harus berabdi puluhan tahun kepada nusa bangsa dan negara. Pangkat jenderal harus berabdi puluhan tahun kepada angkatan bersenjata. Pangkat profesor harus berabdi puluh-puluh tahun kepada ilmu pengetahuan. Pangkat surga, wah ini berat sekali saya bilang. Dia budak zat agama Hindu beratus tahun kali inkarnasi barangkali dah ratus tahun belum tentu masuk surga saya bilang. Belum tentu masuk nirwana. Akur, semua akur. Sekarang bagaimana? Jadi ini tadi ke presiden yang kesuraan. Saya mendapat satu hadis. Seorang wanita berdosa berjalan di padang pasir. Ketemu dengan seekor anjing. Anjing itu kan haram ya. Saya bilang kalau dijilat, kalau enggak haram. Untuk berburu bagus. Iya katanya. Seorang wanita berjalan di padang pasir, berdosa. Dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bung Karno dijulurkannya punya lidahnya. Ini kehausannya. Lidahnya panjang keluar itu. Rasul dengan sahabat lewat. Dia beri minum itu, apa kata Rasul? Wah, para saya tuh, wanita berdosa itu minum seekor anjing yang kehausan. Hapus dosanya dunia dan akhirat. Dia dari surga. Profesor, kau bilang tadi bisa sulit sekali masuk surga. How do you explain it? Ini yang saya cari 10 tahun ini. Bagaimana engkau menerangkan ini, Profesor? Kau bilang tadi berkali-kali hidup ratusan tahun belum tentu masuk surga. Ini dengan sekali kasih minum anjing pula lagi di padang pasir. Hapus dosanya dunia dan akhirat. Itu kata Rasul. How do you explain it, Profesor? Saya 10 tahun mencari jawaban katanya. Tidak selesai. Wah, di muka istana itu banyak orang. Ya, saya bilang sama presiden 10 tahun saya bilang, beri saya kertas. Kalau dalam 4 menit tidak selesai, tidak memuaskan presiden, maki saya di muka orang banyak. Betul? Nah, bagaimana caranya besok ya? Mau sekarang juga? Pikir minta izin sama itu pemakalah yang lain dong. Nah, ya. Boleh nggak? Wah, tuh pemakalah udah boleh nih ya. Nah, minta sedikit 4 menit saja ya. Nah ini dia. Ayo hapus. Ini jangan. Nah, ini tadi hidrohiram yang berat jenisnya 13,6 pasti mendesak itu fluid. Di bawah 1,2 tidak ada lagi itu nanti. Jadi desaknya isi saja ini karena beratnya lebih besar, kalah itu. Beratnya ini yang lebih besar mengalahkan beratnya yang lebih kalah. A higher dimension commands a lower dimension. A higher animal commands a lower animal. Raja cacing, raja dalam lihatnya, itu kan bisa lawan. Raja cacing, raja dalam lihatnya, dalam liang lahatnya, dalam yang kandangnya itu, nggak bisa dilawan. Coba angkat itu raja cacing, kasih sama anak ayam, gimana? Hah? Masih jago dia? Enggak, la haula wala dia. Nah sekarang ayam, ayo. Jangan ayam kecil, ayam besar. Ayam jago itu. Kasih teknologi di sininya, kasih pisau tajam coba. Suruh lawan kemana-mana, kebeler semua diantamnya itu. Sekarang saya kumpulkan 200 ayam. Jago sama sekali. Coba, mana lawannya? Saya lewatkan anak musang dengan baunya itu. Udah menggeletar sama sekali. Lupa akan teknologinya, kalah semua itu ayam. Nah ini karena ayam yang 200 itu tahu kalau ada anak musang ada bapak musang. Ini yang jago. Kalau adalah Rasul, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jago. Karena itu ujungnya Al-Quran ini pangkal di tanganku, kata Tuhan. Ujungnya dalam Rasulullah dan pegang dia kuat-kuat. Yang pegang siapa? Dia dan kita dong. Kita langsung akan ke Tuhan. Betul tidak? Nah ini dosa dibagi atas hingga. Tadi kita dengar ayatnya. Tadi sudah kita lihat 10 kali 10. Nah, 1 kali tak ada hingga. Ini matematika ya. 1
Saya berhadapan dengan para insinyur aja dulu. Yang lain boleh mendengar. Kalau saya salah, insinyur-insinyur berteriak. 1 kali tak terhingga. Setengah kali tak terhingga. Nah, mereka tak terhingga. 1/1000 kali tak terhingga. Ya tak terhingga. Ya enggak para insinyur? Hah? Insinyur juga nih. 1 zarah kali tak terhingga. Pekerjaan wanita itu hanya 1 zarah, tapi dihubungkannya gerak-geriknya itu dengan tak terhingga. Hasilnya tak terhingga, dihadapkannya kepada dosanya, kena torpedo, habis dosa itu. Nah, ini dia. Ini syaratnya mutlak, harus in reality, harus ada ini. Sehingga pahalanya itu luar biasa. Dihadapkannya kepada dosanya, kena torpedo, habis berkeping-keping saat itu juga. Wah, ini matematika. Nah, sekarang sini kita ingin penyakit dihadapkan tak terhingga. Ini matematika. Nanti kita minta konfirmasi daripada Al-Quran. Ayo, 0. Penyakit dihadapkan dengan kebesaran kalimat. Kiazar kasih, silakan ayatnya. Wa nunazilu. Bismillahilladzi la yadurru wa nunazilu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra 82. Al-Quran ini adalah obat segala penyakit, petunjuk bagi orang muslim. Mana ulama yang telah meriset ini? Ayo. Kita riset sekarang ini. Penyakit apa? AIDS, taruh AIDS. Ini yang payah, ini banyak para dokter di sini. Ayo. Ini bisa bantu tuan-tuan para dokter. Nah, kemana? 0, matematika. Ini termasuk nunazil wa ninazul ya. Coba baca lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra. Itu kata Tuhan. Coba kata Nabi apa? Alaikum bisyifa'ain al-asli wal Qur'ani. Lazimkanlah memakai 2 macam obat, Al-Quran dan madu katanya. Coba saya mau tanya ulama yang berjuta-juta di dunia ini, sudah pernah menguji coba ini? Tuan-tuan tahu ya, seorang teknolog tidak akan bicara dia. Bungkem sebelum ilmunya diseminarkan. Sudah dirisetnya bertahun-tahun diseminarkan, nasional, internasional. Dan sudah diuji coba berpuluh-puluh kali, beratus-ratus beribu kali. Baru dia bicara. Lain orang sosial, begitu dengarnya cerita dia. Gimana faktanya nanti. Kalau ilmu teknologi nggak mau. Maka itu ulama kita, wah dahsyat. Singa di bejo itu. Singa di lapangan belum tentu. Singa di mejo, apa namanya itu? Bukan bapak singa di bejo, bukan. Wah, di podium hebat. Fakta saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang tidak tahu artinya? Saya tanya sama profesor dokter, seorang profesor dokter dari agama Islam itu, Pak, sudah pernah diuji coba? Bagaimana katanya? Ya kalau setan lari, jin lari, bapak jumpailah jin itu. Siapa yang lari? Dia atau lari kita? Oh, saya lari gitu ya. Tapi kalau ini hadir, tapi udah setan tadi ya. Setan iblis saya. Ini semua. Apa saja. Bala bencana. Wah. Musibah. Gunung Merapi. Gunung Merapi kita stop dulu. Ayat Quran, Gunung Merapi. Dihancurkan oleh kalimat ayat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'ana. Andai kata Quran ini Al-Hijr 21 ya. Diletakkan di atas bukit. Engkau akan lihat bukit itu hancur berantakan karena takutnya kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil jabal la ra'aituhu khasyan tasyadian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu, satu contoh sebagai misal, nadribuhanin nas bagi engkau ya manusia, la'allahum yatafakkarun.
Sudah pernah diriset? Belum. Nah, kita cerita saja selama ini. Teknologi tidak mau itu. Kami mesti buktikan. Dan nanti mudah-mudahan, ya saya katakan kami seorang teknolog yang 52 tahun sama mengajarkan fisika kimia. Sudah 8 tahun kepala industri perang dan punya industri sendiri, laboratorium sendiri sampai sekarang. Mudah-mudahan semua itu telah kami riset. Baru berani kami berdiri di muka Brawijaya. Dan nanti ini semua dibuktikan oleh autentik ya, oleh para pembesar kita, oleh para dokter kita dari 3 negara. Itu yang baru kami berdiri berani loh. Puluhan tahun kami bungkem. Kebetulan nih mahasiswa kita yang militan ini ngundang Pak Rektor kita, mana beliau tadi? Sana ya. Wah, saya hargai betul ya. Ini sudah kelima kali kami sendiri sudah melaksanakan 3 kali seminar internasional resmi, diizinkan oleh Kapolri, dibuka oleh menteri-menteri kita, hadir semua dari Pangap pun datang dari maksud saya dari Mabes Abri ya, Letnan Jenderal Harsujono Hartas, dari kepolisian, Mayor Jenderal Polisi, segala muspida hadir sekali. Dan begini banyak itu surat-surat. Dan malahan kami masih bungkem coba. Tetapi sekarang kita lihat ini Islam sudah lampu merah loh. Betul-betul lampu merah. Bosnya itu, wah itu tidak dapat ditolerir. Kalau dibiarkan terus, hilang kebesaran keagungan daripada kalimat Allah, hilang Al-Quran ini.